Dalam kehidupan ini, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran kekurangan dan kesulitan finansial. Dalam situasi seperti ini, beberapa orang mungkin mencoba mencari jalan pintas untuk mendapatkan keberuntungan dan kekayaan. Salah satu praktik yang sering dicari adalah pesugihan tuyul. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pesugihan tuyul, mitos di baliknya, dan kenyataan yang terjadi dalam mencari rezeki. Pesugihan tuyul adalah pesugihan spiritual yang diyakini dapat membantu seseorang untuk memperoleh kekayaan dan keberuntungan secara cepat. Dipercaya bahwa tuyul, makhluk gaib kecil yang sering dianggap setan kecil, dapat dipelihara dan dikendalikan untuk mencari uang. Orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul seringkali mendapatkan kekayaan finansial yang berlimpah. Berusia ribuan tahun, tuyul adalah makhluk gaib yang sering dikaitkan dengan praktik pesugihan dan keberuntungan finansial. Meskipun mereka memiliki penampilan yang kecil dan mirip dengan anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, di balik itu semua mereka diyakini sebagai anggota bangsa jin yang telah hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun. Bagi orang yang melakukan pesugihan tuyul ini, dia akan mendapatkan satu sosok yang berupa seperti anak kecil. Namun, berapa usia dan wajah mereka tergantung pada besar kecilnya mahar yang diberikan pada kuncen. Perlu diketahui, walau tubuhnya kecil seperti anak usia 1 hingga 3 tahun, namun wajah tuyul ini berbeda. Bervariasi dari usia anak-anak sampai tua kakek-kakek. Semakin murah mahar yang kita berikan, maka semakin tua wajah tuyul yang kita dapatkan. Hanya bisa dilakukan orang yang sudah menikah dan punya anak. Pesugihan tuyul merupakan salah satu praktik supranatural yang sangat dipercayai oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Hanya orang yang sudah menikah dan memiliki anak yang dapat melakukan ritual ini. Hal ini disebabkan karena tuyul, makhluk halus yang digunakan dalam pesugihan ini, membutuhkan air susu dari istri si pelaku pesugihan sebagai makanan utama mereka. Air susu ibu memiliki kekuatan khusus yang memberikan kehidupan pada tuyul, sehingga hanya dengan keterlibatan orang yang sudah berkeluarga, pesugihan tuyul dapat berjalan dengan sukses. Hal ini yang menciptakan dilema di mana seseorang harus memutuskan apakah akan melanjutkan praktik pesugihan ini dengan mengorbankan air susu istri dan anak-anak mereka. Sebelum tidur, istri harus memberikan nenen ASI-nya. Praktik pesugihan dengan melibatkan tuyul tidak hanya mencakup ritual khusus, tetapi juga perawatan yang konstan terhadap makhluk halus tersebut. Tuyul harus diperlakukan seolah-olah mereka adalah anak sendiri. Hal ini seperti harus memberikan tuyul kamar pribadi yang diisi dengan mainan dan peralatan yang membuat mereka senang. Konsep memberikan kamar pribadi kepada tuyul menggambarkan komitmen yang mendalam terhadap makhluk tersebut, dan hal ini dianggap sebagai kunci keberhasilan pesugihan. Selain itu, perawatan terhadap tuyul juga melibatkan memberikan mereka nenen sebelum tidur. Ini adalah simbolisasi dari memberikan ASI kepada tuyul dan diyakini bahwa mereka harus puas setelah minum ASI dan tertidur untuk memastikan kerjasama yang baik dalam mencari kekayaan. Ditugaskan mencari harta. Tuyul sering dihubungkan dengan kemampuan unik yang sangat menarik, yaitu kemampuan untuk melacak harta atau uang yang tersembunyi di berbagai tempat, termasuk lemari, brankas, atau bahkan di dalam tanah. Diyakini bahwa tuyul adalah makhluk yang sangat akrab dengan dunia halus dan memiliki pengetahuan tersembunyi tentang lokasi harta yang tidak dapat diakses oleh manusia biasa. Hal ini sering menjadi daya tarik utama bagi orang-orang yang terlibat dalam pesugihan, karena mereka berharap bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat dan mudah melalui bantuan tuyul. Tuyul menciptakan kecenderungan untuk mencari harta milik orang lain, seperti tetangga atau individu lain di luar area tempat tinggal. Tuyul makhluk yang jinak. Tuyul peliharaan adalah salah satu bentuk tuyul yang dipercayai dapat dijinakkan dan mudah dipelihara oleh individu tertentu. Asalkan kebutuhan tuyul peliharaan untuk air susu dan mainan mereka terpenuhi, mereka cenderung tetap berperilaku patuh dan tidak memberontak. Ini menciptakan keyakinan bahwa tuyul peliharaan dapat menjadi mitra yang aktif
dalam mencari rejeki dan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Tuyul peliharaan dianggap sebagai aset berharga karena mereka diharapkan dapat membantu pemiliknya dalam menemukan uang atau harta yang tersembunyi, atau bahkan dalam mencari peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan memberikan perawatan yang baik kepada makhluk halus ini, pemiliknya dapat membangun kemitraan yang menguntungkan. Bisa masuk dan mencuri apapun kecuali ATM. Tuyul sering diidentifikasi dengan kemampuan mencuri barang berharga, terutama uang dan perhiasan. Dipercayai bahwa mereka memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam rumah atau tempat penyimpanan barang berharga dan mengambilnya tanpa diketahui oleh pemiliknya. Hal ini menunjukkan jika tuyul adalah makhluk nakal yang bergerak di malam hari untuk merampok harta. Orang-orang seringkali merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah perlindungan khusus, seperti meletakkan sesaji atau berbagai jenis amulet untuk menjaga agar tuyul tidak masuk ke rumah mereka. Namun, ada juga suatu ironi dalam hal ini. Meskipun memiliki kemampuan mencuri barang berharga dan uang, tuyul tidak bisa masuk ke dalam bank ataupun mesin ATM. Alasannya tidak selalu jelas. Tetapi hal ini memberikan gagasan bahwa makhluk halus ini memiliki keterbatasan dan batasan tertentu dalam aktivitas mereka. Tuyul harga murah malas-malasan. Ada perbedaan yang cukup menarik antara tuyul yang dibeli dengan mahar murah dan tuyul yang dibeli dengan mahar mahal. Tuyul yang didapatkan dengan mahar murah sering digambarkan sebagai makhluk yang malas-malasan dan lebih suka bermanja dengan istri pemiliknya. Mereka kadang-kadang sulit untuk diarahkan untuk mencari uang dan hasilnya pun seringkali kurang memuaskan. Tuyul semacam ini cenderung lebih banyak mencari nenen dan perhatian dari istri pemiliknya, sehingga kadang-kadang lebih menjadi beban daripada bantuan dalam mencari rejeki. Di sisi lain, tuyul yang diperoleh dengan mahar mahal lebih agresif dan gesit dalam bekerja untuk mencari uang. Mereka lebih berenergi dan memiliki motivasi yang lebih kuat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mahar yang mahal mencerminkan komitmen dan investasi yang lebih besar, dan sebagai imbalannya, tuyul semacam ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Tuyul dengan mahar mahal dapat membantu pemiliknya mencapai kekayaan yang lebih besar dan lebih cepat, sehingga tuyul ini dianggap sebagai aset yang sangat berharga. Tuyul membenci anak-anak. Tuyul kurang suka terhadap anak dan sebagai hasilnya diharapkan agar mereka tidak berinteraksi dengan anak-anak. Hal ini menciptakan perasaan takut dan kewaspadaan di kalangan orang tua yang melakukan pesugihan tuyul dan berusaha menjaga anak-anak mereka agar tidak berhubungan dengan makhluk halus ini. Dalam beberapa kasus, tuyul bisa menjadi penyebab kecelakaan yang menimpa anak-anak. Tuyul seringkali berbuat jahil dan berusaha mengganggu anak-anak pemiliknya, yang pada akhirnya dapat berakibat buruk. Dalam situasi ekstrim, tindakan jahil dari tuyul bahkan bisa berujung pada kematian sang anak. Sehingga seringkali orang tua pemelihara tuyul merasa perlu untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak berinteraksi dengan makhluk halus ini. Istri cepat kurus karena ASI yang dihisap adalah darah. Tuyul memiliki kemampuan untuk menghisap ASI dari nenen sang istri pemelihara. Padahal yang dihisap sebenarnya adalah darah segar. Peran tuyul dalam menghisap darah segar ini yang membuat istri menjadi cepat pucat hingga kurus kering karena kekurangan darah. Meskipun memberikan keuntungan finansial, tuyul adalah makhluk yang tetap merugikan dan berbahaya bagi istri sang pemilik. Kalau tuyul belum tidur, suami tidak boleh berkembang biak. Waktu berkembang biak yang harus disesuaikan dengan waktu tidur tuyul. Hal ini menciptakan keyakinan bahwa tuyul memiliki perasaan cemburu dan bisa bereaksi negatif jika aktivitas suami dan istri tidak sesuai dengan jadwal tidur mereka. Oleh karena itu, tuyul disakralkan dalam hal ini, dan suami dilarang untuk melakukan hubungan suami istri selama tuyul masih terjaga dan aktif. Kecemburuan dari tuyul menambahkan elemen kehati-hatian dalam menjalani aktivitas rumah tangga, dan hal ini menjadi pengaruh dalam tata cara hidup bagi masyarakat yang menjalani pesugihan tuyul ini. Payudara istri akan kuncup lembek seperti nenek-nenek.
Tuyul sebagai makhluk halus yang memiliki pengaruh negatif terhadap kesehatan dan penampilan fisik manusia. Salah satu keyakinan yang berkembang adalah bahwa hisapan tuyul dapat membuat payudara sang istri cepat layu dan keriput, sehingga payudara tidak lagi tampak segar dan kencang. Hal ini menunjukkan bahwa tuyul adalah makhluk yang rakus, dengan asupan makanan yang sangat besar yang pada gilirannya berdampak pada penampilan fisik istri pemiliknya. Asupan besar yang diperlukan oleh tuyul merupakan penyebab utama terjadinya perubahan pada payudara istri pemiliknya. Kebanyakan istri meninggal jika tidak diberi asupan vitamin berkecukupan. Tuyul sering dihubungkan dengan kemampuan untuk menghisap darah segar dari seseorang. Tuyul sebagai makhluk yang rakus dengan kemampuan penghisap darah dalam jumlah besar bisa melemahkan istri sang pemilik, bahkan hingga pada tingkat yang mengancam nyawa. Hal ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan sehingga di antara para suami yang memelihara tuyul merasa perlu memberikan asupan vitamin dan nutrisi tambahan kepada istri mereka untuk melawan dampak negatif yang disebabkan oleh tuyul. Selain itu, hal ini juga sering menyebabkan istri meninggal karena penghisapan tuyul. Dan setelah itu, tuyul akan pergi dengan sendirinya. Ini mungkin mencerminkan keyakinan tentang hubungan eksklusif antara tuyul dan pemiliknya, serta peran istri dalam menjaga tuyul tersebut.